Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi kami yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan metode Scramble pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Khalafiyah Syafi'iyah Genggong Pajarakan Probolinggo. Dalam pembuatan proposal kami di sini, kami mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Nani Zahrotul Mufidah selaku dosen mata kuliah penulisan skripsi yang telah memberikan arahan dan juga kesempatan kepada kami sehingga proposal ini bisa selesai dengan lancar. Kami menyadari bahwa pembuatan proposal kami di sini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan. Langsung saja, saya Tuti Hidayatul Husna, mahasiswi program studi guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Raksaan Probolinggo, ingin mempresentasikan judul proposal kami, yakni Efektivitas Pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan metode Scramble pada kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Khalafiyah Syafi'iyah Genggong Pajarakan Probolinggo. Yang pertama, kami di sini ingin mengulas sedikit tentang latar belakang kenapa kami mengambil judul tersebut. Jadi, kegiatan belajar mengajar pastinya itu tidak terlepas dari adanya masalah-masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Hal ini merupakan sebuah kendala untuk mencapai suatu kegiatan belajar mengajar yang efektif, apalagi dalam pembelajaran bahasa Arab yang mana kebanyakan siswa menganggap pelajaran tersebut itu pelajaran yang paling sulit dan paling ditakuti. Hal ini merupakan problem besar yang harus dipecahkan oleh seorang pendidik. Maka bukan termasuk hal yang berlebihan apabila pengajaran bahasa Arab itu sangat diperlukan penekanan dan perhatian yang sesama. Kemudian bahasa Arab itu juga merupakan bahasa yang istimewa di dunia. Kenapa kita mengatakan hal tersebut? Karena bahasa Arab itu tidak hanya merupakan bahasa peradaban, melainkan juga sebagai bahasa persatuan umat Islam di dunia, dikarenakan Al-Quran dan Ahadits itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Dan juga dalam pembelajaran itu diperlukan pemilihan metode yang tepat dalam pembelajaran bahasa Arab, karena hal tersebut akan mengaktifkan siswa serta menyadarkan siswa bahwasanya belajar bahasa Arab itu tidak sesulit yang mereka bayangkan. Karena pada perkembangan pendidikan sekarang ini banyak yang menganggap bahwasanya belajar bahasa Arab itu sulit serta membosankan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Arab, seorang guru harus membuat siswa lebih aktif sebagai subjek didik, karena dalam pengajaran bahasa Arab salah satu segi yang paling disorot adalah segi metode pembelajaran. Kemudian ada berbagai macam metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara dan gaya belajar mereka masing-masing. Salah satunya adalah pembelajaran dengan menggunakan metode Scramble ini. Penerapan metode Scramble ini pada pembelajaran bahasa Arab diharapkan dapat menjadi solusi untuk memotivasi siswa agar supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan menyadarkan siswa bahwasanya pembelajaran bahasa Arab itu mudah. Selain itu, juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab. Metode ini dirasa cocok untuk siswa kelas 4 MI karena menekankan kerjasama dan juga tidak membuat tegang sehingga menimbulkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi selanjutnya
fokus penelitian kami di sini yang pertama adalah mengefektivitaskan pembelajaran bahasa Arab dengan metode Scramble pada kelas 4 MI Hanafiah Syafi'iyah Genggong Pajarakan Probolinggo. Yang kedua, penerapan metode Scramble pada kelas 4 MI Hanafiah Syafi'iyah Genggong Pajarakan Probolinggo. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode Scramble dalam pembelajaran bahasa Arab di MI Hanafiah Syafi'iyah Genggong Pajarakan Probolinggo. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah metode Scramble dalam pembelajaran bahasa Arab di MI Hanafiah Syafi'iyah Genggong Pajarakan Probolinggo. Tujuan penelitian kami yang pertama, untuk mendeskripsikan metode Scramble dalam pembelajaran bahasa Arab di MI Hanafiah Syafi'iyah Genggong Pajarakan Probolinggo. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah metode Scramble dalam pembelajaran bahasa Arab di MI Hanafiah Syafi'iyah Genggong Pajarakan Probolinggo. Terus pembahasan selanjutnya yakni landasan teori. Yang pertama yang kita bahas adalah efektivitas pembelajaran. Setiap ahli mendefinisikan efektivitas itu berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan mereka masing-masing. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dikemukakan bahwa efektif itu berarti ada efeknya, yakni berarti ada akibatnya, pengaruhnya, dan juga atau bisa disebut ada kesannya. Kemudian dari pendapat tersebut bisa diartikan bahwasanya efektivitas itu adalah antara perencanaan dan hasil yang diinginkan itu sesuai. Jadi misalnya kita merencanakan sesuatu, kemudian akibat atau pengaruhnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu baru yang dinamakan dengan efektif. Dan sebaliknya, jika pengaruh atau akibatnya itu tidak sesuai atau jauh dari perencanaan yang kita rencanakan, maka itu yang dinamakan dengan tidak efektif. Terus poin B, pembelajaran bahasa Arab. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, di mana dalam proses komunikasi tersebut terdapat 3 komponen penting yang memainkan perannya, yaitu pesan yang disampaikan, yakni kurikulum, komunikator atau guru, dan komunikan, yakni siswa atau peserta. Maka agar proses komunikasi berjalan dengan lancar atau berlangsung secara efektif dan efisien, diperlukan alat bantu yang disebut dengan media pembelajaran. Pembelajaran menurut Muhaimin adalah suatu upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Jadi upaya untuk membelajarkan siswa untuk belajar itu yang dinamakan dengan pembelajaran. Sedangkan bahasa Arab sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syekh Mustafa Al-Wulyani adalah perkataan yang diungkap atau yang diujarkan atau yang diungkapkan oleh orang-orang Arab untuk maksud tertentu. Terus poin C, metode Scramble. Yang pertama, pengertian metode Scramble. Metode Scramble ini merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk menemukan jawaban dan menyelesaikan masalah yang ada dengan cara membagikan lembaran soal dan lembaran jawaban yang disertai dengan alternatif jawaban yang tersedia. Melalui metode Scramble ini, siswa dapat dilatih berkreasi, menyusun kata, kalimat, ataupun wacana yang susunannya dengan susunan yang bermakna dan mungkin lebih dari susunan aslinya, lebih baik dari susunan aslinya. Kemudian metode Scramble itu merupakan metode yang berbentuk permainan acak kata atau acak kalimat maupun acak paragraf yang dikerjakan secara kelompok. Dalam metode ini diperlukan adanya kerjasama antara anggota kelompok untuk saling membantu teman kelompok dalam berpikir kritis sehingga dapat lebih mudah dalam mencari penyelesaian soal. Macam-macam metode Scramble itu ada 3. Yang pertama, Scramble kata.
yakni sebuah permainan menyusun kata-kata atau huruf-huruf yang telah dikacaukan letaknya sehingga membentuk suatu kata tertentu yang bermakna. Yang kedua, scramble kalimat, yakni sebuah permainan menyusun kalimat dari kata-kata acak. Bentuk kalimat hendaknya logis dan juga bermakna, tepat dan juga benar. Yang ketiga, scramble wacana, yakni sebuah permainan menyusun wacana logis berdasarkan kalimat-kalimat acak. Jadi dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya metode scramble itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama scramble kata, yang kedua scramble kalimat, yang ketiga scramble wacana. Dari ketiga macam bentuk scramble ini, kami hanya mengambil scramble kata pada mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode scramble. Kelebihan metode scramble di sini terdapat beberapa kelebihan. Maka dengan metode scramble ini dipandang cukup baik dalam pembelajaran, khususnya bagi anak-anak, karena memudahkan siswa untuk mencari jawaban dan mendorong pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Metode scramble ini memang sangat menarik siswa untuk belajar karena metode tersebut itu tidak membosankan dan juga cenderung menimbulkan rasa ingin tahu untuk menyelesaikannya. Kekurangannya, yang pertama itu siswa bisa saja mencontek jawaban temannya. Yang kedua, siswa itu dilatih untuk berpikir kreatif. Yang ketiga itu siswa menerima bahan mentah yang hanya perlu diolah dengan baik. Kemudian, jadi dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwasanya metode scramble itu terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangannya agar lebih mempermudah dalam memahami situasi ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian kami di sini menggunakan penelitian kualitatif. Terus jenis pelaksanaannya itu menggunakan teknik studi kasus. Sumber data di sini kami mengambil yang pertama itu data primer, kemudian yang kedua itu data sekunder. Jadi kalau data primer itu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview atau observasi. Yang kedua, data sekunder itu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya itu berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Terus teknik pengumpulan data, yang pertama itu menggunakan observasi, yang kedua itu wawancara, kemudian yang ketiga dokumentasi, yang keempat ini ada triangulasi. Jadi kalau observasi itu merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang kita selidiki. Kalau wawancara itu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Dokumentasi itu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Kalau triangulasi ini yang bersifat menggabungkan dari berbagai metode pengumpulan data yang telah ada.